Pemeriksaan Mas Hasto hari ini Mas di KPK Mas. Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang, dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat, ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, pasti orang bertanya. Karena kalau tidak salah Mas Hasto itu dulu ya diperiksa untuk urusan statementnya dia, diperiksa untuk urusan Harun Masiku, diperiksa sekarang urusan kereta api ya kalau nggak salah, dia diperiksa. Ini 3 yang terus menerus, dan kalau kami membacanya gampang karena Mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis, maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan, maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis, dan kita lihat aja semua yang kritis yang keras pasti akan dicari, dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu, di era Orde Baru itu, kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Ya. Kalau sekarang enggak, dicari korupsi. Dimanapun. Maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya, saya kira ini akan mendidik. Dan Mas Hasto orang punya komitmen. Tidak lari dia. Pemeriksaan Mas Hasto hari ini Mas di KPK Mas. Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang, dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat, ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, pasti orang bertanya. Karena kalau tidak salah Mas Hasto itu dulu ya diperiksa untuk urusan statementnya dia, diperiksa untuk urusan Harun Masiku, diperiksa sekarang urusan kereta api ya kalau nggak salah, dia diperiksa. Ini 3 yang terus menerus, dan kalau kami membacanya gampang karena Mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis, maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan, maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis, dan kita lihat aja semua yang kritis yang keras pasti akan dicari, dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu, di era Orde Baru itu, kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Ya. Kalau sekarang enggak, dicari korupsi. Dimanapun. Maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya, saya kira ini akan mendidik. Dan Mas Hasto orang punya komitmen. Tidak lari dia. Pemeriksaan Mas Hasto hari ini Mas di KPK Mas. Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang, dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat, ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, pasti orang bertanya. Karena kalau tidak salah Mas Hasto itu dulu ya diperiksa untuk urusan statementnya dia, diperiksa untuk urusan Harun Masiku, diperiksa sekarang urusan kereta api ya kalau nggak salah, dia diperiksa. Ini 3 yang terus menerus, dan kalau kami membacanya gampang karena Mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis, maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan, maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis, dan kita lihat aja semua yang kritis yang keras pasti akan dicari, dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu, di
di era Orde Baru itu kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Ya, kalau sekarang nggak dicari korupsi dimanapun. Maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya, saya kira ini akan mendidik. Dan Mas Hasto orang punya komitmen, tidak lari dia. Pemeriksaan Mas Hasto hari ini Mas di KPK Mas. Mas Hasto kemarin ngobrol sama saya panjang, dia punya komitmen kalau dipanggil aparat penegak hukum ya akan datang. Tapi rasa-rasanya selalu ada rasa politik yang berkembang di masyarakat, ada rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, pasti orang bertanya. Karena kalau tidak salah Mas Hasto itu dulu ya diperiksa untuk urusan statementnya dia diperiksa, untuk urusan Harun Masiku diperiksa, sekarang urusan kereta api ya kalau nggak salah, dia diperiksa. Ini 3 yang terus menerus. Dan kalau kami membacanya gampang karena Mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis, maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan, maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis. Dan kita lihat aja, semua yang kritis yang keras pasti akan dicari. Dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu, di era Orde Baru itu kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Ya, kalau sekarang nggak dicari korupsi dimanapun. Maka kalau kemudian proses peradilan bisa fair dan sebagainya, saya kira ini akan mendidik. Dan Mas Hasto orang punya komitmen, tidak lari dia.